Halo teman-teman MABD semuanya. Ya, semoga sekali lagi ya, semoga kalian tetap sehat dan selalu di rumah aja ya, terutama belajar ya, belajar di rumah aja, nggak usah kemana-mana ya, tonton video dari saya ini ya, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung di sini teman-teman. Oke teman-teman, pada minggu ini pada minggu ke-9 ini mungkin materi kita tidak akan terlalu banyak. Nah, kita akan membahas tentang SQL CMD. Nah, apa itu SQL CMD? Nah, SQL CMD ini sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh SQL Server saja ya. Sebenarnya model-model seperti command prompt, kalian mungkin pernah tahu ya command prompt ya. Kalau di Windows itu kan ada yang namanya command prompt. Kemudian kalau kalian menggunakan Linux itu ada yang namanya adalah terminal. Mungkin di Mac istilahnya juga sama ya, mungkin istilahnya terminal, tapi kalau di Windows itu sering disebut adalah command prompt ya. Sebenarnya MySQL pun juga bisa dijalankan lewat command prompt. Nah, tapi kalau istilahnya untuk di SQL Server itu adalah SQL CMD. Jadi kita kalau ingin menjalankan suatu query, perintah apapun gitu ya, nah kita bisa melakukannya melalui command prompt. Ya, ini fungsinya ngapain sih harus kita belajar mengeksekusi query itu melalui command prompt gitu ya? Alasannya apa? Karena suatu saat mungkin saja kalian nanti kalau kalian berkarir sebagai seorang DB admin gitu ya, berkarir sebagai seorang DB admin, mungkin saja suatu saat itu Windows kalian mengalami crash ya, Windows kalian mengalami crash atau mengalami korup sehingga tidak bisa loading maksimal. Kemudian kalian akan menjalankan lewat save mode atau save mode. Mungkin kalian pernah dengar ya sebelumnya save mode itu seperti apa ya. Ya, kalau misalkan waktu kita booting pertama kali menyalakan laptop kita atau komputer kita, kemudian kita secara cepat menekan tombol F8, nanti ya di sana akan terlihat save mode gitu ya, save mode dengan networking atau save mode dengan command prompt. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, nah kita bisa menggunakan di save mode gitu ya, di untuk tampilan save mode ini, nah command prompt lah yang masih bisa dijalankan. Tapi kalau kalian tiba-tiba Windows kalian crash atau rusak, otomatis pasti SQL Server Management Studio kalian tidak bisa dijalankan. Ya, salah satu yang bisa dijalankan yang masih aktif adalah command prompt. Nah, sehingga kalau tiba-tiba Windows kalian crash, kemudian kalian mau install ulang gitu ya, install ulang server kalian atau komputer kalian, kemudian kalian punya data-data penting di database SQL Server kalian, nah kalian bisa melakukan backup ya melalui command prompt. Nah, itu salah satunya kegunaannya gitu ya. Nah, ini beberapa perintah yang ada di SQL CMD ya, mungkin tidak akan kita bahas semuanya teman-teman ya. Kita akan membahas, kita memakai use, go, dan juga mungkin nanti quit ya, kita bisa pakai itu. Oke, kita bisa langsung aja teman-teman di sini. Bagaimana caranya? Nah, silahkan kalian di menu start kalian gitu ya, klik tombol Windows gitu kan, kemudian kalian bisa ketikkan CMD. Nah, nanti akan muncul langsung, dia akan muncul command prompt gitu ya, kemudian di enter saja. Nah, ini kalian bisa ubah tampilannya ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, belum pernah main-main command prompt, bagaimana mengubah tampilannya, biasanya kan tampilan command prompt itu kan hitam putih ya, backgroundnya hitam, layarnya putih, sorry bukan layarnya tapi fontnya atau font colornya adalah putih. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, itu bisa kalian klik di ujung bagian atas gitu ya, di bagian ujung atas di sini, kemudian kalian pilih properties. Nah, di sini kalian bisa milih fontnya gitu ya, mau ukurannya berapa besarnya, kemudian colornya, backgroundnya, screen textnya, dan seterusnya. Nah, kalian bisa atur di sini ya. Oke, ini tampilan
default kita ya saat menjalankan command prompt pasti semua itu akan masuk di C, kemudian user, kemudian nama PC kalian atau nama komputer kalian. Kalau di tampilan saya ini adalah C, users, kemudian Vincent di sini. Oke, untuk masuk ke SQL CMD kalian cukup ketikkan SQL CMD. Ya, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan query gitu ya, untuk melakukan query lah. Di sini, nah kita pertama ingin menentukan dulu, misalkan kita di sini mempunyai banyak database di dalam server kita. Nah, kita mau memakai database yang mana? Yaitu ada perintah use. Misalkan di sini kayak seperti contoh yang ada di slide ya, kita pakai use employee. Kemudian enter ya. Memang tidak ada terjadi apa-apa di sini karena kenapa? Kita belum mengetikkan perintah go di sini. Ya, terus misalkan kita mau menampilkan data dari employee, select bintang from tabel employee maksud saya ya. Ya, database di database employee kan ada tabel employee. Nah, ini misalkan kita mau menampilkan itu gitu ya. Kalau kita enter juga masih belum terjadi apa-apa di sini. Nah, untuk menjalankannya gitu ya, ketikkan go kemudian baru enter. Nah, ini contohnya hasilnya. Ya, ini isi dari tabel employee. Ya, kalian bisa mengetikkan perintah panjang dulu kemudian baru di go pun juga bisa di sini. Nah, itu contoh sederhananya di sini. Kemudian untuk keluar dari tampilan SQL CMD ini gitu ya, kita tinggal ketikkan quit di sini. Ya, kemudian kita bisa juga melihat kalau tadi ya yang saya sajikan di slide. Nah, itu sebenarnya adalah dasar-dasarnya dari SQL CMD. Tapi perintah SQL CMD itu sebenarnya ada banyak, teman-teman. Ya, macamnya kalau kalian pengen tahu bisa ketikkan SQL CMD spasi minus tanda tanya. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak macam-macam dari perintah SQL CMD, argumen yang bisa digunakan pada SQL CMD. Oke, lanjut. Kemudian SQL CMD juga bisa kita menjalankan suatu perintah melalui suatu script gitu ya, terutama dalam bentuk entah itu .SQL gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan komputer kalian korup, nah salah satu program yang masih bisa digunakan selain command prompt adalah Notepad. Nah, itu yang sederhana gitu ya. Nah, misalkan di sini, nah silakan kalian teman-teman terlebih dahulu mungkin bisa membuat satu buah folder, entah itu di local disk D atau di local disk E. Kalau di tempat saya ini local disk E, saya buat folder, kemudian nama foldernya adalah latihan SQL CMD. Kemudian di dalamnya di sini, nah kita bisa buat satu buah notepad gitu ya. Kita buka notepad kita. Ya, di sini kemudian kita buka suatu notepad, kemudian di sini kita bisa mengetikkan perintah yang akan kita mau eksekusi gitu ya. Nah, untuk di SQL CMD ini tidak case sensitif ya teman-teman ya, sehingga besar kecilnya kalian bisa, kalau mau huruf besar semua boleh, kalau mau huruf kecil semua boleh, kalau huruf depannya besar selanjutnya kecil juga boleh. Nah, kalau mungkin contoh yang ada di slide itu hurufnya besar ya. Nah, di sini saya pakai huruf kecil aja. Di sini use employee, gunakan database employee, kemudian go. Misalkan lah seperti ini, saya agak variasi gitu ya. Kemudian di sini kita lakukan perintah select. Kita di sini ceritanya gitu ya, ceritanya mau menampilkan data dari employee yang mempunyai nama depannya adalah John. Ya, select bintang from employee where F name John. Ingat, SQL Server
itu memakai petiknya satu ya teman-teman ya, tidak bisa memakai petik dua. Kemudian kalau penulisannya, kalau misalkan seperti contoh yang di slide ini mau dipisah, ini enter sendiri gitu ya, ini silahkan gitu ya. Tapi di sini kalau kalian mau sambung juga seperti ini juga silahkan, bisa gitu ya. Kemudian kita save. Ya, masukkan ke folder latihan SQL CMD, kemudian kita berikan misalkan di sini namanya adalah SQL script.sql dengan ekstensinya adalah SQL. Ini bisa kita close teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke command prompt kita. Nah, kemudian di sini kita mau mengeksekusi ya, mau mengeksekusi, tapi sebelumnya jika kita ingin mengeksekusi kita harus terlebih dahulu menuju ke folder ya, menuju ke folder lokasi file tadi disimpan di mana, di sini gitu ya. Nah, ini secara default ini dia berada di drive C. Untuk pindah ke drive yang lain cukup ketikkan saja langsung entah D atau E. Kalau di tempat saya E ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian D ya silahkan, berarti kalian ketikkan D kemudian titik 2. Kalau di tempat saya E titik 2 enter. Nah, dia akan, kalau kalian perhatikan di sini dia akan masuk ke drive E. Kemudian untuk masuk ke dalam suatu folder itu ketikkan CD. Ya, CD, kemudian namanya misalkan tadi apa, latihan gitu ya. Kalau kalian nggak mau ngetik terlalu panjang ya, begitu sudah beberapa huruf kalian ketik, kalian bisa langsung tab ya, gunakan tombol tab ya, nanti akan muncul di sini. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat kok kita sekarang sudah masuk ke folder latihan SQL CMD. Ya, kemudian untuk menjalankannya di sini yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengset dulu server kita. Set SQL CMD server sama dengan local host. Ya, besar kecilnya nggak masalah ya teman-teman ya. Kemudian kita baru eksekusi SQL CMD spasi min i. Min i itu berarti artinya adalah input file ya. File yang akan kita eksekusi itu apa ya, min i ya. Jadi inputnya apa yang mau kita eksekusi tadi adalah SQL script.sql. Kemudian main o itu adalah outputnya kita mau sajikan dalam bentuk apa di sini. Nah, misalkan ini kita mau sajikan dalam bentuk file txt, misalkan namanya SQL output.txt. Kemudian enter ya. Kemudian untuk memastikan script kita itu benar atau salah, nah kita bisa ketikkan perintah echo persen error level. Nah, ini harus 0 ya teman-teman ya. Kalau di sini 0 berarti menandakan script kalian tidak ada masalah. Tapi jika bukan 0 maka script kalian mungkin ada masalah dan harus kalian perbaiki. Oke, jika ini berhasil teman-teman ya, jika ini berhasil, silahkan kalian masuk lagi ke folder tadi. Nah, di sini kalian akan menemukan di sini ya, mungkin biar agak besar teman-teman. Nah, di folder latihan CMD ini nanti kalian akan menemukan, jika berhasil ya, kalian akan menemukan file SQL output yang tadi belum ada sebelumnya. Ya, ini misalkan kita bisa lihat di sini, klik open with notepad. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Ya, hasilnya ditampilkan dalam bentuk txt. Nah, ini contohnya tadi ya, data karyawan dengan nama depannya adalah John.
Oke, sekali lagi teman-teman, jika mungkin kalian tertinggal ya, kalian bisa pause dulu, kalian baru praktekkan, ataupun kalian bisa rewind atau playback atau diputar ulang di sini, karena ini dalam bentuk video ya, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi dari awal di sini. Oke teman-teman, nah selanjutnya ini yang juga penting teman-teman, seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, bahwa salah satunya adalah digunakan untuk backup dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat jika suatu saat Windows kalian mengalami masalah di sini. Oke, di sini silahkan teman-teman buat buka notepadnya lagi gitu ya, buka notepadnya lagi, kemudian di sini kita akan melakukan backup gitu ya, melakukan backup terhadap database employee ya. Perintahnya adalah backup, kemudian database, nah kemudian ini persen db ya, nanti db-nya itu nanti akan mewakili suatu perintah teman-teman ya, kemudian to disk. Jadi kita akan melakukan backup database employee gitu ya. Nah, kemudian employee nanti diketikkan di mana? Nanti akan diketikkan di command prompt, akan saya jelaskan ya. Kemudian hasil backupnya itu akan disimpan ke disk. Lokasinya mana di sini? Ya, saya tulis dulu %pad, kemudian backslash, bukan persen ya, sorry ya, dolar ya, kemudian dolar db .bak, kemudian save, berikan nama backup.sql. Oke, di sini kita masuk ke command prompt kita lagi teman-teman ya. Kita masukkan ke command prompt kita lagi, kemudian kita ketikkan sql cmd /e spasi /i, kemudian nama filenya yang akan kita eksekusi backup.sql, kemudian /v. Nah, di sini baru kita tentukan database yang mau kita eksekusi, yang mau kita backup itu apa, adalah database employee ya, sorry saya lupa, database employee. Kemudian padnya ini adalah tempat penyimpanannya ya teman-teman ya. Kalau di saya adalah /latihan sqlcmd. Nah, ini sebelum saya enter untuk mengeksekusi, saya buka dulu di sini untuk perintahnya yang tadi. Jadi di sini backup, perintah ini ya, maksudnya adalah backup database, kemudian $db. Nah, db-nya ini database. Nah, database-nya apa yang mau kita backup? Nah, ini kita misalkan dulu dengan variabel namanya db. To disk, kita simpan ke dalam disk, kemudian $pad. Ya, padnya lokasinya mana gitu ya. Lokasinya lokasi tempat penyimpanan file hasil backupnya itu di mana? Nah, itu kita simbolkan dengan simbolkan dengan variabel pad. Ya, sebenarnya namanya tidak harus pad ya teman-teman ya, boleh location atau apa gitu ya. Kemudian backslash nama filenya adalah db.bak ya, sehingga nantinya itu variabel-variabel ini yang awalnya belum jelas apa itu, nah itu nanti akan diisi dari perintah kita yang ada di command prompt ini teman-teman. db-nya adalah employee, yang artinya berarti nanti db ini itu maksudnya adalah employee ya, sesuai dengan apa yang kita ketikkan lewat command prompt di sini, yang artinya database yang kita backup adalah employee. Padnya ya, padnya adalah ini /latihan sqlcmd, kemudian nama filenya adalah db, db-nya adalah employee
.bak. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini masuk lagi command prompt, kemudian kita enter. Ya, pastikan di sini ada keterangannya adalah backup database successfully. Ya, kalau kita kembali lagi ke folder kita, nah nanti kita bisa dilihat di sini teman-teman. Ya, file backup dari database employee-nya sudah terbentuk. Namanya adalah employee.bak. Oke, itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, silakan kalau teman-teman ada yang bertanya, silakan langsung ketikkan di kolom komentar di video ini lewat YouTube ya, teman-teman ya. Oke, saya kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini kita sudah selesai sampai slide terakhir, teman-teman. Kok ini? Sorry. Kita langsung menuju ke slide yang terakhir. Oke, nah di sini ada tugas teman-teman yang harus kalian kerjakan ya di sini ya. Kalian mengeksplorasi lebih dalam di sini. Buatlah sebuah file batch dengan penamaan nama pendek SQL.cmd, di mana file batch itu berfungsi untuk mengeksekusi file latihan.sql. Jadi nanti kalian awalnya itu kalian membuat dulu file latihan.sql gitu ya, dimana di dalam file latihan.sql itu nanti ini akan berisi gitu ya, berisi perintah untuk melakukan select atau menampilkan daftar SSN, first name, dan gender dari employee yang memiliki salary di atas 20.000. Outputnya nanti dalam bentuk file namanya output_latihan.txt. Nah, kemudian baru buatkan file batch-nya. File batch itu sekilas gitu ya. Sekilas file batch itu seperti file apa? Seperti file exe. Kalau kalian tahu gitu ya, kalau kalian sebelumnya kan belajar Alpro, belajar PBO, kalian kalau lewat Visual Studio ya, Visual Studio, kemudian kalian masuk ke folder bin debug gitu ya, kalian akan menemukan file exe ya, file exe, di mana file itu jika nanti kita double klik atau kita jalankan maka langsung akan keluar program ya. Nah, seperti itu file batch itu kira-kira mirip-mirip seperti file exe. Ya, silahkan kalian bisa cari tahu gitu ya terkait dengan file batch, sehingga nanti jika saya melakukan double klik terhadap file batch itu ya langsung mengeksekusi file latihan.sql, kemudian outputnya langsung muncul yaitu output_latihan.txt ya. Kemudian kalau sudah, jadi ini sedikit berbeda teman-teman dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian buat laporan, dokumentasi gitu ya. Nah, di sini lebih ringan teman-teman, karena saya yakin kalian kuliah online ini cukup menguras energi juga ya untuk tugas-tugasnya di sini. Nah, ini jadi silahkan cukup file batch-nya latihan.sql dan output_latihan.txt di zip jadi satu, kemudian format file zip-nya jangan sampai salah, kemudian upload di ULS sebelum deadline. Oke, teman-teman, sekali lagi jika ada yang mau ditanyakan silahkan kalian, jangan malu-malu ya teman-teman ya, kalian bisa email saya langsung ataupun kalian bisa komen melalui kolom komentar di YouTube ya, di video ini. Oke teman-teman ya, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat mencoba di rumah, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan belajar dari rumah aja. Oke, thank you teman-teman.